Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok mata kuliah Negara, Pasar, dan Masyarakat yang beranggotakan Aldia Rifi, Kalista Paramesti, Dea Merlinda, Niputu Indah Junita, dan Raja Sahal Muzaki. Di sini kami akan menjelaskan tentang perbedaan sistem ekonomi pasar antara Amerika, Rusia, Korea Selatan, Korea Utara, Cina, dan Indonesia dengan studi kasus ekspor dan impor beras. Di sini ada pengertian dari sistem perekonomian pasar bebas. Sistem perekonomian pasar bebas adalah suatu sistem perekonomian di mana individu dan perusahaan swasta membuat keputusan penting terkait produksi dan konsumsi. Yang pertama, ada negara Amerika. Sistem perekonomian yang berlaku di Amerika adalah sistem ekonomi kapitalis. Amerika tidaklah menggunakan model ekonomi pasar murni karena berbagai desakan dari masyarakat yang menentang ekonomi pasar murni. Banyak perubahan yang sudah terjadi dengan cara memodifikasi mekanisme pasar sehingga lebih sesuai untuk disebut bahwa sistem ekonomi Amerika Serikat adalah sistem ekonomi yang dimodifikasi di mana peran pemerintah AS sangat penting. Pengaruh kapitalisme Amerika memang dapat dilihat nyata pada aspek di dunia ini. Ada kebijakan ekspor nasional Amerika atau National Export Initiative. Yang pertama ada peningkatan ekspor oleh UKM. Ada peningkatan jangka pendek dan juga jangka panjang. Dalam rekomendasi peningkatan ekspor oleh kalangan usaha kecil dan menengah, diperlukan dukungan pemerintah dalam tahap 1. Identifikasi pelaku usaha UKM yang potensial dalam melakukan ekspor. Yang kedua, melatih dan mempersiapkan pelaku usaha UKM yang telah teridentifikasi. Yang kedua, ada jangka panjang atau teknologi upgrade, memberikan update atas penggunaan teknologi yang dapat meningkatkan kinerja atau kemampuan para pelaku usaha UKM antara lain melalui pelaksanaan pelatihan, mengadakan forum pertemuan antara pelaku usaha UKM, kesempatan dalam memperoleh fasilitas pembiayaan ekspor, dan lain sebagainya. Yang kedua ada misi dagang, yaitu A. mengembangkan dan meningkatkan target misi dagang, yang B. meningkatkan jumlah misi dagang yang dilakukan oleh para pejabat senior dari export promotion. Yang ketiga, menyeimbangkan ekonomi makro. Ada rekomendasi jangka pendek dan juga rekomendasi jangka panjang. Rekomendasi jangka pendek yaitu memperkuat perbaikan ekonomi global. Rekomendasi jangka panjang yaitu menyeimbangkan permintaan global. Yang keempat ada promosi ekspor jasa, yaitu memastikan tersedianya data dan pengukuran yang lebih baik lagi bagi perdagangan sektor jasa Amerika Serikat. Yang kedua, fokus pada sektor dan pasar utama untuk koordinasi promosi ekspor yang lebih baik untuk sektor jasa. Yang ketiga, mengurangi hambatan dagang terhadap ekspor jasa Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu Rusia. Rusia menggunakan sistem ekonomi pasar bebas, atau yang dikenal juga dengan sistem laissez-faire, tersebut menekankan pada kebebasan sepenuhnya yang diberikan pada masyarakat untuk menentukan kebijakan ekonomi yang mereka inginkan. Yang kedua, kondisi ketimpangan sosial di mana mayoritas masyarakat Rusia mengalami kemiskinan. Ya, hal tersebut merupakan salah satu kekurangan dari sistem ekonomi pasar yang berlandaskan pada mekanisme pasar, sehingga menimbulkan kondisi ketimpangan sosial di mana mayoritas masyarakat Rusia mengalami kemiskinan, dan di sisi lain terdapat kelompok kecil yang menikmati kekayaan dan memanfaatkan peluang dalam sistem ekonomi pasar tersebut. Yang ketiga, salah satu negara yang tidak melakukan ekspor beras. Rusia merupakan salah satu negara yang tidak melakukan ekspor beras, walaupun termasuk negara pengekspor biji-bijian seperti gandum dan kedelai terbesar di dunia. Namun, setelah terjadi perang di antara Rusia dan Ukraina, memberikan dampak terhadap perdagangan global, paling parah terjadi di Laut Hitam, di mana pelabuhan Rusia dan Ukraina merupakan pusat utama gandum dan jagung. Sampai saat ini tidak ada data yang valid tentang pengimporan beras yang dilakukan oleh Rusia. Rusia lebih banyak melakukan pengimporan minyak, gas, dan lain-lain. Salah satu negara yang mengimpor minyak ke Rusia adalah Indonesia. Negara selanjutnya yaitu Korea Selatan. Kemajuan ekonomi Korea Selatan salah satunya juga disebabkan oleh sistem ekonomi yang bebas atau liberal. Adanya perlindungan atas hak milik dan dalam pasar yang relatif bebas di Korea Selatan memberikan insentif terhadap individu untuk melakukan inovasi dalam berwirausaha dalam bentuk profit,
juga dapat meningkatkan persaingan antar perusahaan menjadi lebih sehat. Perlindungan hak milik sangatlah penting bagi seorang investor. Tanpa adanya hal tersebut, maka investor tidak akan melakukan investasi dan meningkatkan produktivitasnya. Adapun kebijakan pemerintah dalam perkembangan perekonomian. Yang pertama, membuat sistem kerjasama ekonomi Asia Timur Laut. Yang kedua, yaitu membangun pusat logistik dan bisnis. Korea Selatan akan mempertahankan tarif sebesar 513% untuk beras impor sambil menerapkan kuota impor di negara-negara pengekspor beras utama. Selanjutnya ada Korea Utara. Korea Utara memiliki ekonomi komando terpusat, atau negara mengontrol semua alat produksi dan pemerintah menetapkan prioritas dan penekanan dalam pembangunan ekonomi. Dilansir dari Britannica, sejak tahun 1954, kebijakan ekonomi telah diumumkan melalui serangkaian rencana ekonomi nasional. Rencana awal memberikan prioritas tinggi untuk rekonstruksi pasca perang dan pengembangan industri berat, terutama bahan kimia dan logam. Tujuan ekonomi Korea Utara selalu dikaitkan dengan kebijakan kemandirian pemerintah secara umum. Negara ini menghindari investasi asing, meskipun menerima bantuan ekonomi yang cukup besar dari Uni Soviet dan negara-negara satelitnya di Eropa Timur serta dari Cina. Terlepas dari kebijakan kemandiriannya, Korea Utara rutin mengimpor komoditas penting seperti bahan bakar dan mesin serta biji-bijian. Untuk kegiatan ekspor dan impor Korea Utara mengatakan akan mengimpor 200.000 ton dan panen dini 400.000 ton, namun masih jauh dari apa yang diharapkan. Mengatasi hal ini, pemerintah akan memotong jatah harian 300 gram per orang dari jatah 550 gram per orang. Selanjutnya yaitu Cina. Sistem perekonomian pasar bebas Cina bersifat bebas sesuai dengan aturan hukum. Untuk ekspor dan impor berasnya, produksi beras di Cina 20 kali lebih besar dibandingkan dengan Amerika. Namun Cina juga merupakan konsumen terbesar beras di dunia. Yang selanjutnya, Cina membeli lebih banyak beras dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Selanjutnya ada Indonesia. Sistem ekonomi pasar Indonesia berdasarkan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta GBHN. Yang pertama adalah perekonomian Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ke-16 di dunia dengan produk domestik bruto PDB tahunan senilai kurang lebih 940,9 miliar US dollar. Kedua adalah perekonomian Indonesia sebagian besar didorong oleh aktivitas domestik daripada ekspor, yang membantu meredamnya dari krisis global. Penerapan sistem perekonomian Indonesia, yang pertama adanya BUMN, merujuk pada aturan dan undang-undang resmi negara yang mengatakan hal-hal yang dianggap penting serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak diatur oleh negara. Karenanya, negara memimpin peran penting dalam menciptakan badan usaha milik negara atau BUMN. Yang kedua, adanya koperasi. Badan koperasi adalah salah satu bentuk implementasi dari sistem perekonomian Indonesia, yakni Pancasila. Setiap badan koperasi didirikan dengan tujuan usaha kolektif yang memakai dasar asas kekeluargaan. Yang ketiga, adanya serikat pekerja. Selain adanya BUMN dan juga koperasi, maka ada juga serikat pekerja yang diharapkan mampu meminimalisir, memantau, dan mengantisipasi kemungkinan adanya penyelewengan atau eksploitasi dari sumber daya. Dalam hal ini, sumber daya manusia. Teori-teori yang digunakan. Yang pertama adalah teori ekonomi politik klasik. Kebijakan pasar bebas menciptakan suatu keterlibatan pemerintah yang minimum untuk mencapai suatu bentuk persaingan yang sempurna. Semboyannya, the best government governs the least. Asumsi bahwa yang akan memaksimumkan pendapatan nasional adalah tangan-tangan yang tak terlihat. Yang kedua adalah teori ekonomi politik liberalisme klasik. Alirannya adalah ideologi politik cabang liberalisme yang mendukung kebebasan sipil dan kebebasan politik dengan pemerintah demokrasi, perwakilan berdasarkan aturan hukum, dan mengutamakan kebebasan ekonomi.
Yang terakhir, kesimpulannya adalah yang pertama, pasar bebas cenderung terkait dengan pertukaran kekayaan, sedangkan kapitalisme terkait dengan penciptaan kekayaan. Yang kedua, pasar bebas adalah komponen kunci dari kapitalisme, walaupun pasar bebas tidak mendefinisikan secara utuh apa itu kapitalisme. Yang terakhir, pasar bebas digerakkan oleh permintaan dan penawaran, yang mengarah pada kompetisi yang bebas tanpa dipengaruhi pemilik modal. Sedangkan pada kapitalisme, ada saatnya pemilik modal dapat mempengaruhi perdagangan. Berikut adalah daftar pustaka dari PPT kami tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.